Keluarga Pagoda Kata. Ayahku adalah pegawai negeri yang sering ditugaskan ke daerah. Namun karena kami bersekolah di Seoul, orang tua kami harus hidup terpisah dan hanya bertemu setiap akhir pekan atau akhir bulan. Saat aku SMA, ayah mengakhiri pengabdiannya yang sudah hampir 30 tahun dan mulai menetap di Seoul. Ayah dan ibu yang akhirnya memiliki waktu luang untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, lantas pergi berlibur ke Eropa berdua selama 3 minggu. Semua orang merasa iri karena pada masa itu liburan ke luar negeri belum lazim. Aku tersenyum sendiri ketika menunggu kepulangan mereka di bandara seusai liburan berakhir. Saat masih menjadi pasangan akhir pekan atau akhir bulan saja, mereka sangat harmonis. Bagaimana setelah liburan ke luar negeri berdua, begitu kira-kira yang ada di pikiranku. Namun, aku terkejut saat melihat keduanya keluar dari bandara. Mereka keluar sendiri-sendiri bak orang yang tidak saling kenal. Katanya, mereka bertengkar hebat. Menurut cerita ibu, mereka mulai adu mulut karena suatu masalah selang beberapa hari setelah keberangkatan mereka. Sehingga selama liburan mereka hampir tidak saling bicara. Jangankan menyenangkan, liburan ke luar negeri untuk pertama kalinya dalam hidup mereka malah berubah seperti neraka karena mereka harus terus bersama dalam suasana yang sebentar memanas dan sebentar mendingin. Pernah suatu hari, entah di Paris atau di mana, ayah keluar seorang diri, sedangkan ibu seharian di dalam kamar hotel nonton acara televisi yang sama sekali tidak dia mengerti. Saat itu, aku sungguh tidak mengerti. Padahal, ibu selalu berkata, di dunia ini tidak ada orang yang mencintai istri dan menyayangi keluarganya seperti ayah kalian. Namun, kenapa dua orang yang harmonis itu bisa bertengkar seperti itu ketika liburan? Momen yang seharusnya menyenangkan. Kini, setelah 20 tahun menikah, aku baru menyadari alasannya. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Justru sesuatu yang pasti terjadi karena itulah pertama kalinya mereka menghabiskan waktu selama itu bersama-sama. Aku sering mendengar gurauan tentang pasangan suami istri yang sudah tua dan memutuskan untuk bercerai setelah liburan ke luar negeri berdua dengan kapal pesiar untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Jika mereka tidak terbiasa dengan budaya di kapal pesiar, seperti berpesta dan berdansa, waktu yang harus mereka habiskan berdua tanpa kegiatan lain akan semakin banyak. Akibatnya, kesempatan untuk beradu mulut pun secara alami semakin bertambah. Pertengkaran tidak terhindarkan karena mereka harus melewati 24 jam bersama-sama di atas kabin. Mereka juga tidak mungkin lompat ke laut hanya karena tidak ingin bertemu. Hal yang sama juga terjadi pada pasangan suami istri muda. Mereka sering bertengkar di jalan tol yang stagnan. Duh, jalanan kenapa macet begini sih? Kan sudah kubilang lebih baik kita lewat jalan biasa saja. Memangnya aku tahu kalau akan semacet ini. Ucapan semacam itu saja sudah bisa memercikkan api. Lalu kenapa kamu selalu menyalahkanku? Membuat api semakin berkobar. Ruang sempit di atas jalanan macet itu pun berubah menjadi tungku api yang panas. Baik di dalam hotel di Paris, di kabin kapal pesiar, maupun di dalam mobil, masalah semakin membesar karena sedikitnya waktu untuk benar-benar bersama. Dan kurangnya waktu untuk sungguh-sungguh mengobrol selama ini. Banyak pasangan di negara kita yang tidak memiliki banyak waktu untuk bersama-sama kecuali saat tidur, meskipun telah hidup bersama selama lebih dari 10 tahun. Walaupun secara fisik mereka bersama, masing-masing sibuk menonton televisi, membaca koran, atau dengan urusan pribadinya. Sehingga waktu untuk bercakap-cakap lebih sedikit dibandingkan dengan teman sekantor. Peristiwa ini terjadi di rumah kakekku ketika aku masih kecil. Saat itu, kakek sedang memasang lampu di langit-langit kamar nenek. Sebuah pemandangan yang sangat langka karena kakek tidak pernah peduli pada pekerjaan rumah. Nenek bergumam sendiri sambil memandangi kakek yang hendak turun dari kursi setelah lampu terpasang. Memang paling enak punya suami. Itu saja, nenek mengatakan hal itu dengan jelas. Setelah itu, dia pergi ke dapur. Saat itu, aku tidak mengerti maksud ucapan itu. Sampai sekarang, aku masih mengingatnya dengan baik karena, sebagai anak kecil, aku terkejut melihat nenekku berkata aneh seperti itu. Sekarang, aku baru mengerti maksudnya. Nenek bermaksud mengucapkan terima kasih pada kakek.
Namun dia tidak bisa mengatakannya secara langsung di depan cucunya yang mungkin kondisinya sama saja walaupun aku tidak ada. Secara tidak langsung, dia ingin mengutarakan bahwa dirinya merasa bahagia karena memiliki suami. Walaupun keduanya kini sudah tiada, memikirkan hal ini terasa semakin menarik. Sekolot apapun mereka, haruskah berbicara dengan cara seperti itu? Namun, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan orang yang sudah tua. Entah karena sifat keturunan, atau karena orang Korea pada dasarnya pelit untuk berterima kasih, atau memang pernikahan yang sudah lama akan seperti itu. Aku pun tidak bisa mengucapkan terima kasih, sekalipun kepada istriku. Istriku pun rasanya sudah lama tidak mengucapkan terima kasih kepadaku. Aku yang di luar rumah kerjanya berbicara, di rumah hanya menjadi orang bisu. Suatu ketika, aku berkunjung ke rumah seorang kenalan sesama orang Korea di Amerika. Kebetulan, putranya membawa pacarnya ke rumah, seorang gadis kulit putih. Setelah memberi salam dengan canggung, keduanya naik ke lantai 2. Kemudian, sang ayah berbisik padaku. Aku sudah bicara dengan putraku. Aku mengizinkan mereka pacaran, tetapi tidak mengizinkan menikah. Dia harus menikah dengan perempuan Korea asli. Memang apa yang Anda katakan padanya tentang menantu orang barat Amerika? Tanyaku. Jawabannya cukup lucu. Aku berkata seperti ini kepadanya. Kalau kamu hidup dengan orang Amerika, sampai mati kamu harus mengucapkan I love you setiap pagi. Kalau tidak, kamu akan diceraikan. Saat masih muda mungkin tidak masalah, tapi kalau sudah tua, memangnya kamu mau seperti itu. Kamu pasti bosan. Laki-laki Korea tidak pernah bisa seperti itu. Karena itu, menikahlah dengan perempuan Korea. Jadi, bukan lantaran ingin menjaga kemurnian silsilah atau karena perbedaan budaya, melainkan hanya karena risih kalau harus mengucapkan cinta pada istri setiap bangun tidur. Laki-laki Korea sungguh hebat. Jika ada pertandingan pemilihan pria berpikiran sempit, pasti mereka sudah mendapatkan medali emas. Sebagian besar orang Korea memang tampaknya demikian. Orang Amerika bisa dengan mudah mengucapkan I love you, thank you, dan I'm sorry. Sementara orang Korea tidak mampu mengucapkan hal semacam itu kecuali dalam kondisi terjepit yang sama sekali tidak bisa dihindari. Dan kelihatannya tidak hanya laki-laki yang seperti itu. Sebagaimana tangan tidak bisa berbunyi kalau hanya bertepuk sebelah, para istri juga semakin hari semakin sedikit mengucapkan hal semacam itu. Seumur hidup, berapa kali kita mengucapkan kata cinta yang bagi orang Amerika patut diceraikan bila tidak mengucapkannya setiap pagi. Pertengahan awal tahun 2012, ada iklan layanan masyarakat yang mendapat reaksi keras. Sebagai pegawai, Kim Ah-hyung memang ramah, tetapi sebagai anak perempuan. Sebagai pemilik toko bunga, Lee Hyo-jin memang ramah, tetapi sebagai ibu. Sebagai teman, Kim Bun-jin memang ceria, tetapi sebagai putra. Sebagai manajer, Kim Ki-jun memang bijaksana, tetapi sebagai suami, orang-orang di luar rumah tampak ramah, ceria, dan bijaksana, justru menunjukkan sikap kasar dan tidak baik di dalam rumah. Itulah gambaran kita. Hampir semua orang yang kutemui membahas tentang iklan ini dan merasakan hal yang sama. Kenapa kita seperti itu? Kenapa kita begitu baik pada orang-orang yang kita temui di luar rumah, tetapi bersikap seenaknya terhadap orang rumah yang semestinya paling berharga? Kenapa kita sampai harus diimbau dengan iklan ini untuk menunjukkan sikap terbaik kita di rumah, sebagaimana kita menunjukkannya di luar rumah? Bayangkan, betapa sering kita berbicara seenaknya kepada orang tua dan saudara kita, sedangkan kita begitu santun terhadap orang yang tidak kita kenal. Jawabannya, mungkin karena kita merasa lebih nyaman dengan keluarga. Atau mungkin karena kita terlalu letih terus-terusan menjaga tingkah laku di luar rumah, sehingga ingin melepaskan topeng kesopanan itu di dalam rumah. Alasan lain mungkin juga karena kita akan ditinggalkan oleh pelanggan atau teman kantor jika tidak bersikap ramah di luar rumah, sedangkan keluarga akan terus ada di sisi kita meskipun kita bertingkah sesuka hati. Halusnya, kita merasa akrab dan nyaman. Kasarnya, tidak ada rasa khawatir. Orang-orang yang seharusnya kita perlakukan paling baik adalah orang-orang yang paling kita cintai. Orang-orang yang paling lama menghabiskan waktunya dengan kita, orang-orang yang memiliki hubungan yang tidak akan putus dengan kita. Bagaimana dengan pasangan suami istri? Kita begitu mudah mengumbar perasaan ketika masih sama-sama lajang. Lalu suatu ketika kita tidak lagi berpikir untuk menjaga perasaan. Padahal pikiran untuk menjaga perasaan itulah yang menciptakan percakapan sehari-hari.
Lawan kata dari bicara bukanlah mendengar, melainkan menunggu sampai lawan bicara selesai. Menatap orang yang sedang berbicara dan menganggukkan kepala sebagai pertanda setuju. Prinsip ini seringkali tidak diperhatikan, terutama di antara keluarga dan pasangan suami istri. Orang tuaku yang bertengkar hebat selama liburan bersama, nenekku yang mengungkapkan rasa terima kasihnya secara tidak langsung, dan laki-laki Korea yang mengira dunia akan kiamat kalau mereka mengatakan aku cinta kamu. Kita lupa bahwa rasa sayang adalah pagoda yang tersusun dari percakapan ringan, terutama percakapan konyol. Kenangan-kenangan kecillah yang membentuk hubungan manusia, yang dapat mempertahankan sebuah hubungan, terutama di antara orang-orang yang bertemu setiap hari seperti pasangan suami istri, bukanlah kalimat-kalimat romantis seperti dialog di dalam film, melainkan kalimat sederhana seperti terima kasih. Perhatian kecil yang mungkin hanya 1/10 dari perilaku baik yang harus kita tunjukkan di luar rumah. Hubungan yang baik tidak tercipta hanya dalam waktu semalam seperti istana dalam dongeng yang dibangun dengan sihir. Kenapa kita justru bersikap paling kasar kepada orang-orang yang menghabiskan waktunya paling lama dengan kita dalam hidup? Hal itu disebabkan oleh fantasi bahwa kita paling dekat dan nyaman dengan keluarga. Ketentraman itulah yang justru memperburuk hubungan. Hanya karena merasa paling dekat, bukan berarti kita bisa bertingkah sesuka hati. Ungkapan-ungkapan sederhana diperlukan untuk sedikit menghargai keluarga kita. Semakin kita yakin bahwa kita dekat dan semakin lama kita menghabiskan waktu bersama, semakin kita harus memperhatikan perasaan orang tersebut. Mulai hari ini, mari tunjukkan perhatian kecil. Mulailah dari orang-orang yang paling penting bagi Anda, meskipun hanya setengah dari pelanggan yang Anda temui di luar rumah.